Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Udah pada sarapan kan? Belum, Bu. Ya, nanti bentar lagi istirahat, beli jajannya di kantin. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Desri pimpin doa kita, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Amin, doa selesai. Terima kasih, Desri. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu. Sembari Ibu mengabsen, kalian buka buku paket halaman 70. Ibu akan absen. Desri, Ada, Bu. Tia, Ada, Bu. Mela, Ada, Bu. Dewani, Ada, Bu. Tessa, ada Ibu, Epi, Ada, Bu. Sri, Ada, Bu. Julianson, Ada Bu. Deski, Bu. Alfredo, Alfando, Bintang, Roma. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ya, Desri. Mengenai kebutuhan manusia, Bu. Ya, apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia merupakan kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup yang baik. Ya, benar sekali. Kebutuhan manusia adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kesejahteraan hidup dan kualitas hidup yang baik. Kemarin juga kita sudah mempelajari ada 3 jenis kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Siapa yang masih mengingat apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat penting untuk mempertahankan hidup dan kesehatan fisik. Ya, benar sekali. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang sangat penting untuk mempertahankan hidup dan kesehatan fisik. Contohnya itu seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Siapa yang masih mengingat apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder. Saya, Bu. Ya, bagaimana? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan sosial, kebutuhan yang terkait dengan interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain, Bu. Ya, benar sekali. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan atau kebutuhan sosial, kebutuhan yang terkait dengan interaksi sosial dan hubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti pendidikan, hiburan, rekreasi, persahabatan, cinta, dan kasih sayang. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Siapa yang masih mengingat apa itu kebutuhan tersier? Saya, Bu. Ya, Mela. Kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup, Bu. Ya, benar sekali. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti perhiasan mewah, kendaraan mewah, dan liburan ke luar negeri. Baiklah, Ibu rasa kalian masih mengingat materi kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang kelangkaan. Berbicara tentang kelangkaan, apa yang ada di benak kalian mengenai tentang kelangkaan atau yang bisa disebut dengan langka? Lihat ya. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana sumber daya dan barang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, Bu. Ya, benar sekali. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya atau barang yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Contohnya itu seperti kelangkaan air bersih. Di beberapa daerah air bersih itu masih sangat langka dan
sulit diakses. Seperti beberapa tahun yang lalu, Ibu pernah melakukan pengabdian masyarakat ke Samosir, tepatnya di Panipi. Di situ sumber saluran air mereka masih dari dalam Danau Toba yang menyebabkan air di sana masih kurang bersih atau airnya keruh. Yang kedua ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Contohnya itu seperti lahan, air, tanah, jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi kelangkaan. Yang kedua ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, sedangkan sumber daya alam yang tersedia terbatas, maka akan terjadi kelangkaan. Dan yang ketiga ada keterbatasan kemampuan produksi, di mana jika produsen tidak mampu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka akan terjadi kelangkaan. Dan yang keempat ada bencana alam, seperti tanah longsor, kebanjiran, kekeringan, gempa bumi dapat merusak sumber daya, maka akan terjadi kelangkaan. Sampai di sini dapat dipahami anak-anak? Desri, apa tadi faktor-faktor penyebab kelangkaan? Keterbatasan sumber daya, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan bencana alam, Bu. Ya, benar. Jangan main-main di belakang ya. Ya, Perhatikan gurunya menerangkan. Yang selanjutnya ada dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan barang. Jika barang langka, maka harganya pun ikut naik. Contohnya itu saat musim kemarau panjang, petani padi sulit mendapatkan air yang menyebabkan hasil panen mereka menurun, sehingga harga beras di pasar ikut naik. Yang kedua ada kesulitan memenuhi hidup. Karena barang yang dibutuhkan sulit didapat, orang-orang jadi kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contohnya kelangkaan air bersih. Jika air bersih langka, banyak orang kesulitan untuk mandi, minum, dan memasak. Dan yang ketiga ada timbulnya kriminalitas. Orang yang terdesak bisa melakukan kejahatan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contohnya itu saat bahan makanan mahal, ada yang nekat mencuri di toko atau di pasar. Dan yang keempat ada ketidakstabilan ekonomi. Kelangkaan bisa membuat ekonomi negara terganggu, harga-harga tidak stabil, dan masyarakat jadi cemas. Contohnya itu jika bahan bakar naik, ongkos transportasi pun ikut naik, harga barang-barang juga ikut naik, dan usaha kecil jadi kesulitan beroperasi. Sampai di sini paham apa itu dampak kelangkaan? paham, Bu. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama itu ada menghemat penggunaan sumber daya. Contohnya seperti mematikan keran air jika tidak diperlukan lagi, dan yang kedua mematikan lampu jika tidak memerlukan penerangan. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi produksi. Pengembangan teknologi hemat energi seperti irigasi yang lebih efisien dan teknologi daur ulang limbah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Yang ketiga ada mengelola sumber daya berkelanjutan. Mengelola sumber daya berkelanjutan adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, dengan prinsip-prinsip ekonomi sosial dan lingkungan yang seimbang. Yang keempat ada mencari sumber daya alternatif. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat menjadi alternatif berkelanjutan untuk menggantikan energi fosil yang semakin langka.
Yang selanjutnya ada membuat skala prioritas. Menyusun skala prioritas adalah upaya utama dalam mengatasi kelangkaan. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham tentang materi kita hari ini? Udah mengerti, Bu, paham. Baik, di sini Ibu ada membuat tugas kelompok. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nomor 2 itu gambar apa ya? Kelangkaan minyak goreng. Yang pertama kelangkaan bahan bakar minyak, yang kedua kelangkaan minyak goreng, yang ketiga kelangkaan air bersih, dan yang terakhir kelangkaan daging. Ingat, Ibu. Daging sapi. Kelangkaan air bersih, Nak. Kelangkaan daging sapi. Udah ada yang siap?
Sudah belum Bu. Udah selesai Desri? Waktunya sisa 2 menit lagi ya. Iya Bu. Dan main-main aja di belakang itu. Udah Bu. Yang kelompok 4 silakan maju. Didengarkan ya hasil diskusi teman-temannya. Baik Bu. Dari gambar nomor 1 itu menjelaskan jenis barang BBM premium, yaitu penyebab kelangkaannya itu keterbatasan pasokan dari pemerintah atau distribusi yang tidak merata. Solusinya dari gambar itu diversifikasi energi penggunaan BBM, alternatif dan efisiensi distribusi. Yang kedua itu minyak goreng. Penyebab kelangkaannya permintaan tinggi dan pasokan dari produsen terganggu. Solusinya itu stabilkan distribusi, pengawasan penimbunan, dan subsidi minyak goreng. Yang ketiga, air bersih. Penyebab kelangkaannya kemarau panjang atau kurangnya infrastruktur air bersih. Solusinya pembangunan sarana air bersih, edukasi hemat air dan konservasi sumber air. Dan yang keempat, daging di pasar. Penyebab kelangkaannya kurangnya pasokan ternak atau gangguan distribusi. Solusinya tingkatkan produksi peternakan lokal, jaga rantai pasokan dan kontrol harga. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, Sekian dari presentasi kami. Kelompok 3. Kelompok 3 Desri, Mela. Jadi nomor 1 itu merupakan gambar kelangkaan BBM. Penyebabnya itu yang pertama peningkatan permintaan, pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang meningkat menyebabkan konsumsi BBM menjadi tinggi. Solusinya itu
mengembangkan sumber energi alternatif seperti energi terbarukan, seperti surya, angin, dan lain-lain, untuk mengurangi ketergantungan pada BBM. Yang kedua itu kelangkaan minyak goreng. Penyebabnya kenaikan harga CPO atau crude palm oil, yaitu harga CPO yang tertinggi di pasar dunia mendorong produsen untuk menjual minyak goreng ke luar negeri, mengurangi pasokan dalam negeri. Solusinya peningkatan produksi dengan meningkatkan produksi minyak goreng dalam negeri dengan memastikan distribusi yang merata. Yang selanjutnya akan dibacakan tema saya. Kelangkaan Kelangkaan air bersih penyebab pencemaran air, kerusakan lingkungan akibat limbah industri dan rumah tangga menyebabkan air menjadi tercemar dan tidak layak konsumsi. Kedua, perubahan iklim. Kerusakan lingkungan akibat limbah industri dan rumah tangga menyebabkan air menjadi terancam dan tidak layak dikonsumsi. Ketiga itu penggunaan air bersih air yang boros. Masyarakat seringkali menggunakan air secara berlebihan dan tidak bijak. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Kelompok 3. Ini kelompok 3, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 itu Nomor 1 itu premium habis, garis barangnya BBM premium. Penyebabnya permintaan tinggi sedangkan pasokan terbatas. Solusinya menambah stok BBM atau beralih ke jenis BBM alternatif. Yang kedua minyak goreng. Penyebab kelangkaannya permintaan meningkat, produksi terbatas, dan adanya penimbunan barang oleh oknum tertentu. Solusinya pengawasan ketat distribusi, operasi pasar modal, dan peningkatan produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Yang ketiga yaitu jenis barangnya gas LPG. Penyebab kelangkaan distribusi tidak merata dan banyak didorong oleh pihak tertentu. Solusinya itu pengawasan distribusi dan subsidi tepat sasaran. Yang keempat yaitu daging di pasar tradisional. Penyebab kelangkaannya itu yaitu kenaikan harga dan pasokan dari peternak berkurang. Solusinya yaitu pemerintah melakukan operasi pasar dan menstabilkan harga pasar. Sekian dari hasil Terima kasih kelompok 1. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang tugas yang Ibu berikan. Yang pertama itu jenis barang kelangkaan bahan bakar minyak. Penyebab kelangkaannya yang pertama itu kenaikan harga minyak mentah dunia. Yang kedua gangguan produksi. Yang ketiga permintaan yang meningkat. Dan yang keempat keterbatasan cadangan minyak bumi. Solusi cara mengatasi kelangkaan tersebut yang pertama meningkatkan efisiensi penggunaan BBM. Contohnya seperti mengurangi produksi bahan bakar minyak dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien seperti mobil listrik atau hybrid. Yang kedua ada kelangkaan minyak goreng. Penyebab kelangkaan tersebut yang pertama ada gangguan produksi, yang kedua peningkatan permintaan, dan yang ketiga ketidakstabilan harga. Cara mengatasi kelangkaan tersebut yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat penggunaan minyak goreng dan mengembangkan alternatif lain. Yang ketiga ada kelangkaan air bersih. Penyebab kelangkaan air bersih yang pertama itu kerusakan lingkungan, yang kedua polusi air, yang ketiga perubahan iklim, yang keempat pertumbuhan penduduk, yang kelima penggunaan air yang tidak efisien. Cara mengatasinya yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghemat air dan
mengembangkan perilaku hemat air. Yang ke gambar keempat itu ada tadi kelangkaan daging. Yang pertama kenaikan yang menyebabkan kelangkaan tersebut, yang pertama ada kenaikan harga pakan ternak. Cara mengatasinya dengan mengembangkan industri peternakan dengan meningkatkan kualitas bibit ternak, pakan ternak, dan manajemen produksi. Baik, coba dikumpulkan Sri kertas yang ibu berikan tadi. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menguji seberapa mengertinya kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Di sini ada kuis. Cara memainkan kuisnya atau cara melakukan kuisnya. Coba maju satu orang, Sri maju dulu sini. Di sini kan ada 6 amplop. Diperhatikan ya nak, nanti nggak tahu. Ya, di sini ada 6 biji amplop. Di sini ada ludo. Nanti ini dilempar. Jika misalnya berhenti di angka 5, maka di dalam amplop ini ada soal. Diambil satu soal dari amplop yang nomor 5. Paham kan? Ini satu. Perwakilan aja Bu, itu kelompok. Iya. Ini kan terusnya. Ini kan kuis. Ini dilakukan oleh individu. Masukkan ke pos-pos saja mulai. Distri. Ganti dulu apa akun saya masuk. Oke, yang pertama Desri. Ada paham kan dari bagaimana cara memainkan ini? Ini dilempar, nanti saya berhenti di angka nomor 1, ambil soal dari amplop nomor 1. Enggak, di sini aja. Coba aja. Ya, nomor 4. Di dalam satu ya nak ya, tidak kebanyakan. Terlalu boros pun sama. Jadi pertanyaannya, bagaimana kelangkaan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi? Menurut saya Bu, karena sumber daya alam yang langka sering hanya bisa diakses oleh sebagian kelompok tertentu, sementara kelompok lain tidak dapat mampu mendapatkannya Bu. Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Desri. Yang kedua, Roma. Itu bukan si Siji. Dan satu aja. Di dalam soalnya. Kan di tangan mobil.
Pertanyaannya, apa akibat jika kelangkaan tidak diatasi? Jawaban saya Bu, yang pertama harga barang dan jasa akan semakin mahal. Dan yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin besar. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi tergantung. Yang keempat, kualitas hidup menurun. Ya baik, terima kasih Roma. Berikan aplaus buat Roma. Epi. Nomor 2 ambil satu soal. Sebutkan 4 faktor yang menyebabkan kelangkaan. Menurut saya itu Bu, yang pertama itu pertumbuhan penduduk, yang kedua keterbatasan jumlah sumber daya alam, yang ketiga itu kerusakan lingkungan Bu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Epi. Delina. Sidang mengenai soal tulis satu biji. Pertanyaannya, bagaimana kelangkaan dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi? Jawaban saya, satu, membuat harga naik, baru membuat akses hanya dikuasai kelompok tertentu. Yang ketiga, membebani masyarakat yang berpenghasilan rendah. Baik, terima kasih Berlina. Berikan tepuk tangan buat Berlina. Deski. Sedikit lempar. Bisa. Tapi jangan sampai pintu sama ya. Nah. Diam di dalam bersuara. Satu aja. Jangan semua. Pertanyaannya, jelaskan peran pendidikan dalam mengatasi kelangkaan. Pertanyaan saya Bu. Jawaban saya Bu. Yang pertama itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua mendorong inovasi dan teknologi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Deski. Tia. Bagaimana kelangkaan mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat? Jawaban saya Bu, yang pertama itu mendorong pola konsumsi yang lebih hemat, kedua mengubah konsumsi ke barang pengganti. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Tia. Mela. Bu, permisi kamar dia Bu. Jangan lama-lama ya nak. Mengapa kelangkaan menjadi masalah pokok dalam kegiatan ekonomi? Jawaban saya Bu,
Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Baik, terima kasih Mela. Berikan tepuk tangan buat Mela. Julianson. Pertanyaannya itu Bu, kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah penyebab utama terjadinya kelangkaan. Oh sorry, salah soal. Bagaimana hubungan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan? Jawabannya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas adalah penyebab utama terjadinya kelangkaan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Julianson. Alfredo. Kawannya belum balik tapi ya. Pertanyaannya, bagaimana bencana alam dapat menimbulkan kelangkaan? Menurut saya, kelangkaan itu kan bisa menyebabkan, contohnya itu dalam pertanian, karena ada bencana mungkin bisa jadi gagal panen gitu, jadi terjadi kelangkaan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan buat Alfredo. Baiklah, Ibu rasa sudah cukup buat Ibu rasa sudah cukup untuk kuis hari ini. Ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai kalian untuk menambah nilai tugas. Baiklah, kesimpulan kita pada hari ini, kelangkaan merupakan kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat terpenuhi sepenuhnya karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kelangkaan dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Untuk tugas bisa dibuka buku paketnya di halaman 75 ya anak-anak. Di situ ada uji kompetensi, dikerjakan minggu depan akan kita bahas. Dan materi kita untuk minggu depan yaitu biaya peluang. Dapat dipahami? Materi minggu depan biaya peluang dipelajari di rumah. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi Bu. Selamat